Ihtiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ya, baik. Siswa-siswi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, jadi sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Yang mana doa ini silakan berdoa sebelum kita doa bersama. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tuhammilana ghadal watani wa nahbatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Oke, baik ya. Jangan lupa kita sedang berdoa. Namun sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu saya akan mengabsen semua siswa-siswi. Yang saya sebutkan namanya siapa yang hadir. Biar kita tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Abdul Rahman, Aizul Islam, Al-Haura, Al-Farel Muslim Setiawan, Andi Novia, Aprilia, Azlan, Hai Nabila, Edwin Harma Wijaya, Esi Sulistiani, Fahri Zafran Akola, Hamda Rodin, Herman Kailana, Ilham Wahid, Indah Ria, Muhammad Zahrul Kamdan, Muhammad Zulikrom, Mariatul Ilmiah, Maulida Fitria, Muhammad Iqbal Hakiki, Muhammad Turmuzi, Nova Elvia, Reni Nur Hidayah, Rizka Aulia, Wendy Fadlan Maulana, Zahratun Febriani. Oke, jadi semuanya hadir ya. Sekarang kita sudah absen. Sekarang kita lanjut saja untuk ke materi. Yang mana materi kita pada pagi hari ini terkait tentang pelajaran fikih. Kita akan lanjutkan materi yang kemarin kita sudah bahas tentang tata cara berfikih. Yaitu yang pertama kemarin tentang wudhu. Sekarang kita akan bahas cara berfikih yang kedua, yaitu tentang tayamum. Yang mana saya rasa tayamum ini semua siswa-siswi mungkin sudah paham apa itu tayamum. Namun pada kali ini akan tetap kita bahas materi tentang tayamum. Yang mana materi tayamum ini gambarannya adalah tayamum ini salah satu cara orang bersuci atau bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang mana tayamum ini bisa digunakan apabila seorang tidak bisa menggunakan air untuk bersuci atau sebagai pengganti wudhu. Sekarang saya akan tampilkan materi yang ada di papan terkait tentang materi tayamum. Silakan di sini dihidupkan tekan yang merah. Ya, silakan nanti dilihat sambil saya jelaskan. Sambil kalian lihat materi di depan. Nah, jadi di tayamum ini nanti kita akan yang harus kita bahas di sini adalah di tayamum ini pertama nanti apa pengertian tayamum atau definisinya. Yang kedua, hal-hal yang mengharuskan tayamum. Yang selanjutnya adalah rukun tayamum. Selanjutnya bagaimana praktek tayamum itu sendiri.
Nah, jadi itu nanti akan kita bahas secara bersama. Namun terlebih dahulu, mari kita untuk yang pertama materi kita hari ini tentang tayamum. Yang mana nanti sudah saya sampaikan tadi tayamum ini. Oke, yang mana nanti tayamum ini akan kita sama-sama bahas. Yang pertama, ya, adapun nanti yang harus kita bahas di sini tentang tayamum. Yang pertama, di sini kompetensi dasar yang akan kita bahas di mata pelajaran ini, yaitu yang pertama menjelaskan tayamum. Nanti di materi ini kita menjelaskan apa yang menjelaskan tayamum, terus apa syarat-syarat orang tayamum, dan terus nantinya mendeskripsikan fardu tayamum. Fardu tayamum ini maksudnya rukunnya. Terus selanjutnya mempraktekkan tayamum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti kita akan praktekkan. Mendemonstrasikan. Nah, mendemonstrasikan ini sama dengan mempraktekkan bagaimana cara orang tayamum. Nah, itu nanti akan kita bahas secara menyeluruh. Yang pertama, di sini sudah ada kompetensi dasar. Yang selanjutnya, apa tujuan kita belajar tayamum ini? Tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian tayamum. Nah, nanti di akhir pelajaran itu kalian sudah bisa bagaimana apa itu tayamum. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Nanti akan ada di akhir pertemuan. Di akhir pertemuan itu kita akan tanyakan apa itu pengertian tayamum. Tapi nanti setelah selesai. Selanjutnya siswa dapat mengetahui cara-cara tayamum. Terus selanjutnya siswa dapat mendeskripsikan fardu tayamum atau rukunnya. Terus siswa dapat mempraktikkan tayamum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti kita akan berbaba yang nomor 4. Nomor 5, nanti kita akan coba cara bersama mendemonstrasikan bagaimana cara kita melaksanakan tayamum ini. Nah, di dalam melaksanakan tayamum terlebih dahulu mari kita lihat apa sih pengertian tayamum itu. Nah, tayamum di sini adalah cara bersuci pengganti wudu. Nah, maksudnya adalah cara bersuci pengganti wudu apabila seseorang itu tayamum ini bersuci pengganti wudu dengan mengusap tanah atau debu yang suci ke wajah kita sebanyak 2 kali, ke tangan kiri kanan juga 2 kali atau bisa juga sekali. Nah, jadi di tayamum ini tidak ada istilahnya orang membasuh kepala, telinga, kaki. Yang dibasuh cuma 2 itu saja, wajah dengan tangan. Tidak ada lagi selain dari yang itu. Maka di dalam tayamum itu yang harus dibasuh cuma 2. Yang pertama wajah, kedua tangan sampai kedua sisi. Itu yang harus dibasuh. Nah, selanjutnya itulah pengertian tayamum. Tayamum ini sekali lagi, tayamum adalah pengganti wudu atau cara bersuci dengan debu dengan mengusap debu ke wajah atau muka dengan kedua tangan sebagai pengganti wudu apabila ada uzur tidak menemukan air dan berhalangan untuk menemukan air. Nah, itulah ya disebut dengan tayamum. Selanjutnya, apa syarat-syarat tayamum? Syarat tayamum 1, sudah masuk waktu sholat. Tayamum ini hanya boleh dilakukan pada saat sudah masuk waktu sholat. Pak, boleh kita melaksanakan tayamum pada sebelum waktu sholat? Tidak boleh. Karena syarat utama tayamum adalah kalau sudah masuk waktu sholat. Misalkan, sholat wassalamu ala itu sudah masuk waktu sholat. Atau Allahu Akbar itu sudah masuk waktu sholat. Pak, di rumah kami tidak ada lampu, maka tidak ada orang azan, lihat jam. Ya, itu caranya. Pokoknya salah satu syarat untuk melaksanakan tayamum yaitu apabila sudah masuk waktu sholat. Selanjutnya sudah diusahakan mencari air. Nah, ini kenapa tayamum itu dilakukan? Pertama, karena tidak ada air. Contoh, waktu kita musim kemarau kemarin, untuk mandi tidak ada, untuk wudhu tidak ada, maka boleh kita bertayamum. Tetapi sebelum kita tayamum, cari dulu air kemana-mana. Kalau sudah pasti kita dapat, barulah kita menggunakan tayamum. Tetapi misalkan dari madrasah ini tidak ada air, dan begitu kalian ke madrasah utara ada, maka kalian tidak boleh tayamum. Kalian harus bisa pastikan bahwa sudah tidak ada air lagi, baru kita boleh bertayamum. Selama masih ada air dimanapun tempatnya, dalam ukuran 5 kilo itu boleh kita melaksanakan tayamum kalau kita tidak temukan air. Nah,
Terus selanjutnya dengan tanah yang suci atau debu. Nah, maksudnya adalah karena tayamum ini kita bersuci dengan debu, maka debu yang harus digunakan atau tanah yang digunakan adalah yang suci. Bagaimana cara melihatnya yang suci? Gampang saja, kita cari tempat-tempat yang tidak pernah disentuh oleh yang najis. Contoh, di tembok ini sudah pasti ada debu. Di jendela, lihat, kalian tidak pernah bersikap, pasti ada debu. Maka boleh kita gunakan itu untuk tayamum. Kita dekapkan tangan kita ke tembok, lalu kita niat supaya kita gunakan. Boleh itu. Nah, atau cari debu yang suci di tempat lain. Nanti kalau kalian misalkan di pesawat, tidak mungkin kalian harus minta pesawat itu mendarat di ini. Pasti kita ada di jendela-jendela itu pasti banyak dan itu kita pakai untuk tayamum. Sholat masuk. Nah, terus selanjutnya menghilangkan najis. Nah, ini maksudnya menghilangkan najis salah satu syaratnya adalah semua di badan kita ini sudah tidak ada najis lagi. Contoh, pakaian itu terus suci. Karena nanti kalau kita sudah tayamum lalu mau sholat, terus di baju kita ada najis itu tetap tidak sah. Karena kenapa kita masih bawa najis? Ada, ya. Jadi pakaian kita harus bersih, baru kita tayamum. Makanya kalau kalian sholat, jangan sampai menggunakan pakaian yang kotor. Itu bisa menyebabkan tidak sah. Karena salah satu sholat itu adalah pakaian tempat harus bersih. Nah, itu syarat tayamum. Selanjutnya, yang selanjutnya ada pasti tayamum. Pasti tayamum itu maksudnya rukunnya. Nah, rukun tayamum yang pertama yaitu niat. Apa bunyi niatnya? Nawaitu tayamum lillahi lillahi ta'ala. Nah, inilah niat kita untuk bertayamum. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Nawaitu tayamum lillahi lillahi ta'ala. Artinya adalah saya sengaja bertayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Itu saja lambangnya. Nah, ini cuma lafaz niatnya saja. Tapi niatnya yang mana? Ini niatnya. Ya, ini niatnya. Kalau lafaz niat ini dibaca pada saat kita menempelkan tangan kita di debu. Selanjutnya niat ini dipasang di mana? Pada saat kita sama dengan wudhu, membasuh wajah atau muka. Nah, inilah niat untuk lafaz niat untuk tayamum. Selanjutnya rukun yang kedua yaitu membasuh muka atau wajah. Nah, cara membasuh wajah ini tidak sama dengan cara membasuh pada saat kita wudhu. Nah, kalau nanti pada saat kita berwudhu, kalian biasanya kalau begini-begini saja. Tapi kalau kita tayamum itu sudah ada debu kita di tangan dan kita saja. Sudah selesai. Tetapi kalian perhatikan gambar yang ini. Gambar yang pertama ini cara untuk mengambil debu. Caranya adalah kalian tempelkan di debu. Bisa kasih contoh. Tempelkan misalkan di meja ini ada debu. Kalian tempelkan. Ya. Selanjutnya jangan langsung dibuka. Jangan langsung masuk dibuka. Kenapa? Karena takutnya ketebalan. Ya. Nah, diapakan dulu? Disentakkan dulu. Diinikan. Kenapa tidak begini, Pak? Akan menjadi mustahil. Karena kalau air sudah tersentuh maka tidak bisa dipakai lagi. Makanya kita diginikan. Fungsinya apa? Untuk menipiskan debu yang ada di tangan kita. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kalau kalian tidak mau sentakkan begini, cukup dengan cara yang kedua. Fungsinya adalah untuk menipiskan debu. Ya. Setelah itu barulah kalian basuh muka kalian. Caranya begini. Ini kan. Ya, terus sampai batas kukunya rambut. Nah, barulah di sini kalian baru pasang niat. Nah, yang tadi kalian napasnya, sekarang niatnya di sini. Ya, udah? Ya, cukup. Bisa 1 kali, bisa juga 2 kali. Nah, kalau misalkan kalian mau membasuh kedua kali, misal kalian mau ambil debu yang kedua. Kalau kalian mau mengambil debu yang kedua, maka jangan kalian untuk mengambil debu di tempat yang sama. Ya, jangan ambil debu di tempat yang sama. Cari di tempat yang lain. Misalkan ada di sini, maka pindah ke tempat yang lain. Karena kenapa? Kalau mengambil di tempat yang sama, maka itu sudah tidak sah lagi karena sudah dipakai. Bisa, saya ambil di tembok ini, ya.
Maka jangan nanti bahasa kita jangan ngambil di sini pindah ke sini. Ya, paham? Paham? Nah, jadi karena itu nanti setelah buka pada saat kita tayamum. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara membasuh tangan. Nah, cara membasuh tangan pada saat tayamum yang pertama cara pengambilan debunya sama. Cara pengambilan debunya sama. Nah, pengambilan debu sama teh. Nah, dekatkan dengan debu, selanjutnya dihentakkan atau ditiup. Ya, selanjutnya baru kita mulai dari tangan yang kanan. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah mulai dari bagian atas tangan. Ini, bagian atas tangan yang ini. Yang ini. Caranya adalah misalkan ya kita mulai dari yang kanan. Caranya adalah setelah dihentakkan atau ditiup, barulah kita mulai dari tiup tangan. Dari tiup tangan diberikan. Terus ke belakang, baru ke depan. Sampai dia ke jari. Selesai. Nah, lalu bagaimana yang kiri? Sama caranya. Dari yang paling atas terus ke depan sampai dengan ke jari. Sudah selesai. Nah, itulah cara orang tayamum. Nah, akan tetapi sebelum kita membasuh tangan, semua yang ada di tangan itu harus dilepas karena takut menghalangi debu yang masuk sebagai pembasuh tayamum. Nah, misalkan kalian yang putih menggunakan cincin dibuka, yang buta menggunakan jam dibuka, semuanya harus dibuka. Intinya bahwa di anggota tayamum ini tidak ada apapun terpasang. Nah, begitulah cara orang tayamum. Jadi tayamum ini adalah yang dibasuh cukup dua saja, kepala, wajah, dengan tangan. Itu saja. Selanjutnya yang terakhir yaitu tertib. Nah, rukun tayamum yang terakhir yaitu tertib. Nah, setelah tertib, setelah kita selesai tayamum, nanti selesai tayamum itu kita doa setelah tayamum apa? Sama. Doa setelah tayamum sama dengan doa setelah wudu. Nah, tapi perlu diingatkan bahwa sebelum kita tayamum disunahkan kita menghadap kiblat dulu. Menghadap kiblat, barulah kita mulai tayamum. Ya, nah, itulah cara orang tayamum. Selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya yaitu sunah-sunah tayamum. Nah, ini sunah-sunah tayamum. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat sudah selesai tayamum. Yang kedua membaca bismillah. Yang ketiga menguruskan tanah dari 2 telapak tangan supaya tanahnya di atas lebih tipis dan tadi itu kalian tiup dulu biar tidak ketebalan. Nanti kalau tebal, jangan-jangan nanti pas kalian sholat tuh sama seperti bedak ini terlalu tebal, tidak enak dia. Ya, nah itulah cara orang tayamum. Selanjutnya yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum itu ada 2. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu sama. Yang kedua, apabila sudah menemukan air, misal kita sudah mencari air kemana-mana, airnya tidak ketemu. Kita sudah melaksanakan tayamum, sudah selesai tayamum, tahu-tahu begitu kita jalan mau pergi sholat, ketemu dengan air, maka tayamum itu batal. Diganti dengan wudu. Meskipun kita tidak melakukan segala macam ini. Nah, perlu diketahui juga, itulah yang membatalkan tayamum. Selanjutnya, cara menggunakan tayamum. Cara menggunakan tayamum ini, tayamum itu digunakan hanya untuk 1 kali melaksanakan sholat. Misal, kita ingin sholat maghrib, maka tayamum kalau tidak ada air. Mau melaksanakan setelah maghrib, setelah sholat maghrib kalian mau sholat sunat tidak bisa. Maka tayamum itu digunakan cukup hanya 1 kali waktu sholat. Cukup itu saja. Tidak boleh digunakan untuk lain. Pak, baca Quran tidak boleh juga. Cukup digunakan pada saat 1 waktu sholat. Itulah fungsi dari tayamum. Selanjutnya, nah, oke, itu ya materi kita tentang tayamum. Saya rasa nanti kalau memang ada yang kurang jelas, mari nanti ditanyakan di belakang. Nanti saya akan kasih kalian prosesi pertanyaan, pertanyaan apapun yang kalian tanyakan tentang tayamum. Namun sebelum itu, agar tidak hilang materi kita yang tadi itu, alangkah baiknya mari kita praktikkan tayamum ini secara bersama-sama. Kalian tinggal ikuti saya saja, ya, tinggal ikuti saya saja. Nanti niatnya ini sudah saya paparkan sini, bukan kalian yang kerja. Ya,
Coba semuanya bisa kalian berdiri juga boleh, atau kalian berdiri di samping kanan, sebelah sana meja kalian. Baru kalian berdiri, tapi di sebelah sana. Nah, nanti ini jadi mejanya. Kalian lihat sana semuanya. Ada sana. Ada. Nah, yang ini sini. Nabila ke sini. Nabila ke sini. Di sini Nabila. Ya, kamu di sini. Ya, meja itu sebagai medianya. Kita mulai ya. Kita mulai dari pengambilan jam. Sudah siap semuanya ya? Sudah siap? Oke, kita akan coba mendemonstrasikan bagaimana cara tayamum. Yang pertama, mari ambil lembu bersama. Ya, letakkan tangan di meja kanan. Letakkan. Sudah? Nah, sekarang tiba. Letakkan. Sudah? Sudah letakkan? Lalu tiup. Sudah? Nah, lalu basuh wajah. Mulai dari belakang. Nah. Sudah? Oke. Sudah? Ya. Nanti yang mulai pertama caranya. Lalu kita ke tangan. Kalian ibaratkan itu bukan tempat mengalir lembu, itu bukan satu tempat. Ambil lagi. Ibaratnya itu bukan satu tempat ya. Selanjutnya sudah angkat. Ya. Diletakkan lagi. Ya, siap. Nah, kita mulai dari kanan, dari belakang. Sudah? Terus. Ya, lalu ke depan. Ya, sampai jari. Sudah. Selesai? Ya, selanjutnya yang kiri bagaimana? Langsung. Belakang. Ya, lalu ke depan. Oke, sudah? Itu ya? Oke, itu cara tayamum. Sudah, duduk. Oke, nah, itulah cara tayamum. Nah, sekian dulu materi kita kali ini terkait dengan tayamum. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bertanya saja. Silakan, bagi yang mau bertanya, silakan kalian angkat tangan, nanti insya Allah saya jawab. Silakan, yang mau bertanya. Silakan, yang mau bertanya ke kalian saja. Ada? Ya Pak. Silakan. Silakan Ji. Gimana Kak? Kalau saudara saya lagi koma. Ya, koma. Terus tidak bisa wudhu tayamum. Ya. Baik, jadi gini. Bagi kasusnya yang sudah tidak bisa bergerak, ya. Sebenarnya itu sama saja dengan yang sudah tidak ada rasa lagi. Ada dua cara. Ada satu pendapat ulama boleh diwudhukan, boleh ditayamumkan. Ya, tetapi ada juga yang berpendapat ulama bahwa boleh tidak menangkap wudhu, sudah niatnya wudhu. Tapi itu bagi yang uzur itu sakit atau sudah tidak bisa apa-apa. Boleh menggunakan tayamum, ditayamumkan oleh orang lain yang menggantikan tayamumnya. Tapi bukan orang lain itu yang tayamum, dia yang ditayamumkan. Misalkan Oji, misalkan sebentar lagi Oji bisa. Nah, datang ilham itu sebenarnya kita tidak tahu apakah dia mau sholat apa enggak, yang namanya orang bawah itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, kita tayamumkan dia. Sama seperti tayamum yang tadi itu. Tapi kalau memang tidak bisa diangkat, ya, tidak bisa diangkat, cukup mana saja yang bisa dibasuh itu saja. Ya, misalkan cuma sedikit saja bisa dibasuh, maka sedikit itu saja yang tayamumkan. Habis, nah setelah itu silakan melaksanakan sholat. Itu saking wajibnya sholat, tidak boleh diluarkan bagaimanapun keadaan kita. Orang boleh kita sholat apabila sudah meninggal. Ya, kalau kalian mau tidak sholat, silakan meninggal dulu. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau mau tidak ada, kita akhiri. Ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, jadi untuk materi kita selanjutnya untuk besok, ya, materi kita untuk besok minggu depan yaitu tentang sholat, yang mana sholat ini nanti setelah sholat baru nanti sholat berjamaah. Yang pertama nanti ada sholat, macam-macam sholat, sholat wajib, sholat sunnah dan seterusnya. Setelah sholat yang kedua itu baru nanti kita ke sholat berjamaah, yaitu materi kita untuk selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri
kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Istirahat. Hayu.